guys, assalamualaikum, salam sehari, salam konservasi. Kita hari ini lagi kedatangan tamu istimewa nih. Ada Okyo Survival guys. Bawain oleh-oleh. Dia bukan makanan buat gue, tapi buat ular-ular di Black House guys. Ular lagi. Keren. Om, lu mau bikin itu ya? Apa namanya teh? Mau bikin shelter lagi ya? Iya, nanti kan mau bikin shelter di Merbabu itu di pos 3 posisinya, karena di situ tuh banyak yang pendaki yang cedera, yang kecelakaan, gitu. Jadi harus kita bikin shelter emergency karena biar lebih safety lagi kan. Oh, buat pendaki-pendaki juga ya. Selain itu fungsinya juga banyak ya, bisa buat emergency, bisa buat panji tidur kalau kesana. Oh iya, gitu ya. iya. Tapi ini juga karena di sini kan dekat sama Merapi. Karena nanti CCTV-nya ini kita Gunung Merapi maksudnya? Gunung Merapi. Ini berhadapan-depan. Masa sih? Iya, berhadapan-depan. Tetanggaan dia? Tetanggaan. Jadi nanti bisa mantau aktivitas Gunung Merapi juga. Dan ada satu lagi, dia bisa mantau satwa endemik yang ada di sana, namanya rek-rekan. Apaan tuh? Jadi kayak monyet tapi mulutnya gede. Om yang kasih monyetnya dong. Gara-gara makan ini om, lagi ganti kulit. Gara-gara lagi ganti kulit. Oh ya. Iya, tuh. Ini belum baru mulai mau proses saving. Iya, baru mulai mau proses saving. Iya, jadi pasti dia mau makan. Kalau yang nggak mau makan, kalau dia mau proses ganti kulit itu, ular itu puasa teman-teman, sampai nanti ganti kulitnya. Kelihatan makanya Sama tuh, ini aja om. Colek aja tuh. Wait. masih bening ya? Bening nggak? Masih bening tapi udah abu-abu. Oh iya iya. Mau ganti kulit juga dia. Proses itu sudah juga masih piton kemarin kecil. Oh iya. Tapi nggak dimakan sama dia. Ratik. Oh. Makanya kan nanti kalau Widi. Iya. Nggak dimakan, soalnya dia mau shading. Dia mau shading. Iya. Pasti nggak mau. Nah ada yang aman nih om, yang prosesnya pasti mau. Ini ada clean killer yang dari Tenggalek tuh om. Iya. Ini. Kalau ini biasanya dia cepet banget makannya. Kasih nama nggak sih yang ini? Enggak, nggak mau kasih nama. Ini clean killer yang ular yang dari Tenggalek. Oh iya. Jadi ini udah memakan korban. Iya betul. Yang ini. Betul. Yang dari Trenggalek. Yang dari Trenggalek itu. Ini ada banyak banget om Tio bawa ular di sini. Iya. Jadi bawain oleh-olehnya. Makan karena kan memang ini kanibal ya, kita kasih ya ular lagi. Kasih ular lagi. Ular kopi atau Elape flavolineata. Kayaknya dia udah lapar tuh. Kita kasih ini ular kopi ya teman-teman. Elape flavolineata. Coba kita taruh semua satu-satu gitu om ya. Siap. Kalau yang ini emang killer ini makannya kurangin om dia. Kalau dilihatin kurang begitu ini. Nanti sambil kita amati juga kan ya om. Oke. Kalau ini makannya biasanya bagus. Kita ganti sekarang teman. Nah, ini namanya salah ini. Ini lagi makan ya om. Tuh. Nah ini makannya king cobra, makan jenis ular koros. Ini baru dapat. Ya, posisinya emang kurang bagus. Iya. Tapi mau makan yang bagus itu. Mau makan dulu sini. Yang penting mau makan. Yang ini kayaknya kakinya juga itu. Iya. Coba kita kasih aja. Udah ada sabar dia mau makan. Oke. Masa ada lagi di sini? Kasih ini om. Ya makan om. Ini mau nih. Oh. Goldi makan Goldi. Goldi makan teman-teman. Tuh. Wih, keren banget ya. Iya warnanya ya. Ini dari mana dia ini? Ini Sumedang. Sumedang. Sumedang.
Emang kelainan genetik ini? Iya benar. Kita lihat Goldie makan ya teman-teman nih. Dia mau makan berapa kita kasih pokoknya. Kita banyak. Iya. Ini kalau di tongkrong begini aja dia juga gak akan takut Om. Iya. Asalkan gitu kan. Akhirnya berhasil juga nih makanan yang dibawa Om Tio langsung dimakan sama Goldie. Teman-temannya juga makan, cuma kita hatiin terus sampai jam 7 malam. Kalau misalkan mereka makan itu bagus, kalau nggak kita ambil lagi makanannya. Kita frozen. Kita frozen nanti teman-teman makanannya biar buat stok. Lihat Ini biasanya kasih makan jenis ular apa biasanya di? Kalau ini biasanya campur aja sih kalau Goldie. Oh, ya? Mau dia, mau dikasih makan ular kecil, ular besar, piton gitu. Dia awaknya dimakan sama dia. Berarti rakus juga ya? Rakus. Sama kayak Garaga sama Widi itu yang di sana tuh. Pokoknya apa aja dihajar. Mau apa aja dimakan. Teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Om Tio Survival di sini guys ya. Dia lagi banyak banget kegiatan keren-keren di gunung guys. Jadi kalau misalkan buat kalian yang emang suka banget mendaki gunung apa segala macam, pengen dapat tips dan informasi seputar gunung, kalian bisa langsung follow dan subscribe channelnya Tio Survival di sini. Yang menarik satunya ini samping nih. Iya ini sambil kita review boleh Om. Ini insul kuning. Iya kuning kan? Iya, insul kuning itu viper pohon dari, bukan viper pohon kalau kata aku viper tebing kayaknya ya. Soalnya dia ini yang dari Pulau Komodo. Oh iya. Dari bukan wetar, padar. Oh bukan wetar. Padar. Apa sih? Ini padar. Kalau wetar itu green blueshnya itu masih kelihatan banget. Kalau yang padar punya itu dia lebih ke arah kuning. Ini padarnya. Oh cakep ya. Kalau padar tuh adanya di tebing-tebing. Oh. Jadi insularis di padar itu beda sama insularis di wetar. Kalau di wetar itu kadang dia di pohon, kadang juga di bawah. Nah kalau yang di padar itu dia memang di tebing-tebing, di cadas-cadas tebing gitu. Ya pastinya buat teman-teman yang ini nggak boleh ditiru ya, karena memang kita udah mempelajari ular itu lama ya Ji ya. Betul. Apalagi pelihara ular yang fenom-fenom seperti ini, itu nggak harus safety. Karena pengalaman itu harus benar-benar bukan cuma masalah teori ya teman-teman, tapi kita juga harus ngerti tentang bagaimana caranya menganalisa perilakunya mereka juga guys, kayak gitu. Dan itu butuh proses yang lama. Lama sekali kayak gitu teman-teman, bener. Om makan Om yang ini Om. Oh iya. Iya Om tuh. Wih asik. Wah, pada makan Om. Udah mulai makan yang ini belum, yang ini udah mulai makan nih. Yang ini udah mulai nyambung belum? Oh belum. Belum Om. Ini yang ini nih yang mulai. Dia mulainya dari tengahnya. Iya. Tapi bagus sih, bagus. Iya, berarti mereka emang suka nih Om Tio, makasih banyak. Aduh. Terima kasih banyak juga buat Alek, Rizky, dan teman-teman Black House yang udah kerja bakti dari kemarin itu bantuin buat modifikasi lagi kandang. Ini alhamdulillah nih, karena mereka lebih enak lagi kandang. Kalau kemarin udah berantakan banget. Di sini tuh ada berapa king cobra sih? Di sini ada 8. Ada 8 king cobra. 8 ekor king cobra. Termasuk yang gede tadi. Ada yang gede lagi. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sih Om. 9 ekor. Sama yang gede di sana. Iya. Oh ini olive ya? Olive. Apodora papuana. Ini ada king python. King python ini atau olive piton Apodora papuana. Dia jenis ular apa ya? Ular Papua ya? Iya, Papua. Ular Papua. Kalau di sana itu pernah juga rescue ular ini banyak masuk di rumah. Oh ya? Iya. Kalau di sini kan ular piton ini ya. Kalau di sana itu ular Apodora papuana. Oh iya, ini ya. Iya. Dan ini bisa gede loh ini. Oh iya, bisa gede banget Om. Bisa. Oh iya, aku punya ini Om Tio nih. Apa itu? Ini ada dapat dari Jawa Timur kemarin nih Om Tio, harus lihat nih. Ini Piper favorit kita juga nih. Apa itu? Pasti ada Om. Oke. Ini salah satu Piper favorit dari, kita ambil book dulu. Oh, udah tahu. ini favorit. Ini banyak kenang-kenangan ular bersama ular ini, mulai dari pernah
dia itu berkembang biaknya dengan cara ovovivipan. Ya, atau beranak. Ya, dibuai dalam tubuh dan keluarnya udah dalam bentuk anak gitu. Iya betul. Di rumah itu aku pernah beberapa kali beranak, bro. Oh iya? Iya. Iya. Iya, Ji. Iya nih. Dan dia akan mendesis apabila Iya diganggu. ia merasa terancam, dia akan mendesis. Aku pernah pelihara ini, beberapa kali pelihara ini makanya bagus sih. Iya, ini juga makannya bagus om. Oh ya? Iya tuh. Iya, jadi kan ada beberapa yang dia itu ngira makanya susah, kadang harus disetting gimana, tapi kalau aku kasih kayak gini biasa itu mau bagus. Mau bagus ya mau Iya. makan. Russell Piper guys. Iya. Iya ada Boya siamensis. Contohnya siamensis. Wah, ya. Asik ya om ya. Ini kemarin ke Jatim kita dapat di Gresik. Oh iya, Gresik. Kita dapat di Gresik. Nih mukanya Iya. ular-derik banget teman-teman. Mukanya tuh ular-derik banget. Beda sama kibuk ya atau ular tanah tuh. Kalau yang ini mukanya ular-derik banget. Jadi kita harus hati-hati karena bahaya sekali ular ini guys. Ya. Taringnya panjang juga. Taringnya panjang juga soalnya dia Piper. Iya. Tuh ciri-cirinya tuh dia warnanya atau pola motifnya itu seperti Nah ini suara khas desisannya kayak molu. Iya. Kayak molu lurus. Iya kayak Pithelobiphitatus. Iya. Ini belum maksimal loh. Ini bisa desisnya bisa kencang, lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Bisa kencang lagi. Tuh. Itu dia desis teman-teman bener. Ini bukan ban kempes ya kan? Ban kempes suaranya. Suaranya keras banget. Tuh. Jadi ular pintar banget om. Piper terpintar gitu. Jadi dia tahu mana tangan mana hook ini. Langsung. Iya beneran. Dia tahu mana tangan mana hook nih. Tuh. Jadi karena sensornya dia kan pakai sensor panas. Hati-hati. Aduh, nggak ada serumnya guys di Indonesia soalnya untuk Russell. Dan karakter ular Viper itu lebih susah ditebak dibandingkan King Cobra. Kenapa ya? Kayak gitu ya? Ya dia langsung begini kan? Iya. Ajarnya itu nggak perlu. Tadi. Makanya aku suka Viper itu dia pendiam tapi mematikan. Mematikan. Sekali menyerang, wah. Nah itu. Nah. Jadi kalau kita perhatikan ketika dia mau desis itu dia akan menggabungkan bagian badannya. Dan ketika dia desis kan akan ngempes kan. Jadi kayak pompa gitu loh badan itu. Oh iya. Ini seperti itu. Kita provokasi dikit. Oh dia kayak tekan angin ya om? Iya itu. Dia menghirup dulu angin. Iya. Abis itu sama dia di Betul. tekan. Oh. Indonesia punya sekitar 475 jenis ular. Banyaknya ya? Banyak banget. Itu berbisa semua enggak kan? Enggak. Iya, separuhnya aja ya. Betul. Yang berbisa sebenarnya cenderung lebih sedikit. Cuman kita harus waspada karena ini kan coraknya aja kan. Iya. Mirip sama Morulus kan? Iya, kayak piton. Ya, piton. Ya, musim-musim hujan gini kalian harus hati-hati nih khususnya Iya. buat teman-teman di Jawa Timur sama di NTT ya. Tapi penyebarannya terbanyaknya itu ada di 2 area di Indonesia, yaitu di Jawa Timur dan juga di NTT di daerah Gresik sana. Nah ini kalau misalkan nemu ular yang motifnya kayak gini, ini hati-hati, kalian jangan asal tangkap. Pokoknya ini kalau gigit ini bukan cuma luka guys, tapi juga bisa berakibat kematian ya. Bahaya. Wow, udah mulai teman bodinya om. Oh ya, iya tuh. Tuh. Wih, ini coba ya. Ini tandanya dia mau makan karena dia itu dari kepalanya ya. Mulai nelen dia. Wow, gua dimakan ular teman-teman. Ular makan ular. Makanya gitu. Caranya gitu. Om Tio tuh dia lagi sibuk banget di gunung soalnya, lagi banyak bikin shelter
darurat di setiap gunung. Jadi misinya memang untuk shelter penyelamatan ya buat kalian yang suka naik gunung, biar kalau misalkan kalian mengalami kondisi darurat di gunung, kalian bisa menggunakan shelter itu untuk apa namanya digunakan untuk pertolongan ya Om ya. Kondisi emergency bisa. Kondisi emergency bisa digunakan. Itu mulia banget ya tugasnya ya. Doain Om Tionya sehat teman-teman ya. Nah, doain banyak rezeki, doain juga cepat nikah. Loh, emang Om Tio belum nikah? Belum. Ini pas jam makan juga sih agak sore kan dia. Oh iya ya. Memang jam-jam segini dia biasanya makan, abis itu dia tidur ya kalau malam tuh ya. Tapi aku sempat nemuin juga Om kejadian di mana king cobra itu makan juga di waktu malam loh. Iya, bisa iya ya. Dia kan aktivitasnya kan di siang dan di malam hari. Sama ya, berarti ya sama kecuali walang-waling ya. Iya. Sama kobra biasa sama ya. Cuma bedanya adalah king cobra itu nggak makan tikus teman-teman. Kalau si kobra biasa itu makan tikus itu bedanya tuh. Dan ular itu kan kalau makan pasti yang belakangnya itu juga buka. Dia nggak mungkin ketika makan yang anusnya itu ditutup dia nggak bisa makan. Serius Om? Jadi dia ngambil nafas tuh. Kan sini kan penuh. Lehernya kan penuh. Dia kan otomatis buat narik ke dalam kan. Oh iya. Guys. Suaranya itu suara asli ya teman-teman, buat backsound ya. Gitu. Ya, tinggal 5 cm lagi teman-teman, ekornya masuk nih. Ini mentalnya sih keren banget. Iya, warnanya juga keren ya Om ya. Warnanya keren, mentalnya keren, ini yang cakep nih. Tapi memang jenis ular kopi ini memang favorit makanan favorit ini udah ya udah. Om, saya penasaran Om. Apa? Gimana kalau misalkan kandangnya kita bawa ke sana? Yuk. Bawa ke sana Om. Kita ke ujung sana. Kita biarin dia makan, dia nggak di luar ya Om? Iya. Pelan-pelan ya. Loh, belum habis. Belum habis Om. Jadi dia belum habis sudah dikit lagi. Nanti kalau sudah dikit, setelah dikit baru kita angkat ya. Ini ular yang udah sering banget ngabisin ikan-ikan mahal Om. Mulai dari iya, beberapa jenis piton gue yang morph itu dimakan sama dia, di bawah kandangnya dia masuk di kandang piton. Tahu-tahu dari mulutnya tuwe. Dia tahu ya rasanya enak. Iya Om, kacau. Itu. Nah, ini teman-teman. Nah, mulai dia mau makan. Makan. Dok. Cakep lihat teman-teman tuh. Mulai ngunyah teman-teman. Jadi pinter banget ternyata king cobra tuh ya. Ini baru kita lihat nih barusan. Jadi ketika dia gigit badan si korbannya atau si mangsanya, dia akan ulur pelan-pelan dari mulai tengah badan itu sampai ke leher dan berakhir di kepala, baru dia telan. Pinter ya, nggak ada tangan tapi pinter. Itu fungsinya taringnya itu kan? Iya. Gokil. Iya. Terus makan guys. Biasanya nanti makanannya ini itu tercerna dalam jarak itu semingguan teman-teman ya. Jadi setelah seminggu itu akan pup dia, dan biasanya pupnya itu nggak ninggalin tulang atau kulit gitu, udah hancur semua. Dan rata-rata itu king cobra itu yang saya perhatiin ya selama saya rawat itu biasanya dia pupnya itu mencret. Oh ya, iya Om ya. Berarti sempurna karena enzimnya itu hancurin tulang-tulang, kemudian itunya dagingnya semuanya. Iya betul itu. Makanya kesor bersama. Wah, dari sini juga cakep nih kak. Iya. Ibu ada ke sisi sih. Gak apa-apa, ini aku lagi.
Ini bisa di sini, Om. Ya teman-teman, jadi ini kita lagi coba lihat kalau king cobra lagi makan atau ular-ular itu lagi makan, mereka nggak akan peduliin apapun yang ada di sekitar mereka, teman-teman. Jadi mereka akan fokus sama makanannya dan mereka akan terus makan. Karena ketika makan mereka nggak bisa apa-apa. Betul. Iya. Yang penting kita nggak boleh nyentuh badannya. Iya. Itu meskipun kita deket, iya kan deket banget sama dia. Deket banget dan ini jangan ditiru ya guys, kalau kalian nggak ngerti caranya. Keren banget, ini bisa lihat dari dekat banget. Ini lihat badannya bisa cium baunya dari sini. Ya teman-teman, bagus banget ya. Ayo Goldie, makan terus Goldie. Dia lihat kamera guys. Dia lihat kamera dulu, abis lihat kamera dia narik ular yang selfie dia. Baru makan lagi. Goldie, makan. Makan lagi. Badannya kena tangan gue, Om. Badannya kena tangan gue. Badannya lihat ya, gue nyelingkerin, Om. Kulitnya gerak-gerak kena tangan, guys. Kulitnya gerak-gerak kena tangan, gue gak bisa gerak. Karena kalau gue gerak dia akan keganggu. Banget, guys. Ini bahayanya adalah ketika dia terganggu, kalau udah segitu dia bisa balik langsung gigit. Iya. Kalau udah segitu tuh tinggal sedikit lagi. Tapi kalau tadi yang awal-awal itu masih aman, nih yang bahaya ini. Kuncinya adalah kita harus tenang. Harus tenang. Ih, cakepnya. Ya Allah. Luar biasa. Cakep banget. Ini. Ini agak harus jauh gitu. Iya. Karena dia udah mulai makanan. Udah habis makanya kita nggak boleh dekat-dekat guys. Bahaya guys. Bio. Alhamdulillah. Kayaknya 2 udah cukup ya Ci ya. 2 cukup kayaknya Om kalau buat dia. Karena tadi ular kopinya kita kasih yang ukuran gede ya. Makasih banyak loh Om Dio udah sama-sama. Aku juga sama-sama udah dikasih yang Viper kuning. Iya. Oh iya Om nanti ya itu buat Om Dio itu dari ya harus dibawa buat ke base camp. Ya. Golden King Cobra Goldie akhirnya menghabiskan 2 ekor ular kopi hari ini. Hadiah dari Pak Letio survival. Tuh, habis badannya langsung gede, langsung sekal, langsung gemuk ya. Dan alhamdulillahnya kita bisa sama-sama melihat ya dokumentasi videonya di saat mereka makan. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara mereka menelan mangsa dan bagaimana mereka menggunakan mulut dan rahangnya untuk menelan mangsanya. Secara detail ya. Secara detail. Walau mereka nggak punya tangan dan kaki, tapi Allah telah menganugerahkan ke mereka para ular ini cara yang luar biasa. Kita nggak sempat kepikiran kalau kita nggak lihat. Iya. Akhirnya sekarang kita punya ilmu baru. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Om Dio. Sama-sama Ji. Keren banget. Oke, terima kasih Goldie udah berbagi pengetahuan buat kami manusia. Lestari sama konservasi.